Surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Baik. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama-tama maksudnya adalah masuk Islam. Di antara mereka baik dari kaum muhajirin, minal muhajirin wal ansor, ataupun dari kaum ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka itu berupa ridho Allah, radhiyallahu anhum, ridho Allah untuk mereka, dan keridhoan mereka pun Allah terima. Artinya mereka ridho kepada Allah dan Allah terima. Yang kedua, wa a'adda lahum jannat, Allah telah menyediakan bagi mereka surga. Jannat itu bentuk jamak, ya, bentuk banyak. Tolong didengarkan dulu ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan yang agung, fauzul azim. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya saat kita ingin membaca sirah itu terasa lebih nikmat? Bagaimana caranya agar muncul kenikmatan saat membaca sirah, saat membaca sejarah? Maka jawabannya adalah menghubungkan sirah dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Itu diantara cara yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan agar kita bernikmat-nikmat dengan sirah, bernikmat-nikmat dengan sejarah, yaitu kita pahami melalui kerangka yang dibuat oleh Al-Quran tentang sirah. Kita memahami acuan, ya, yang dibuat oleh Al-Quran Al-Karim. Kita pahami dulu bagaimana Al-Quran menerangkan tentang sirah, tentang sebuah kisah, maka akan kita temukan di situ tentang kedahsyatan-kedahsyatan, keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan yang itu akan membuat kita ini menjadi nikmat dalam membaca sirah. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya agar kita bisa menikmati membaca sirah adalah dengan kita menghubungkan antara sirah dengan hal yang terkait dengan dunia Islam hari ini. Di antaranya, ya, ini sirah yang ada di depan antum itu, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini dibuat pada tahun-tahun di mana pada tahun-tahun itu ramainya isu tentang penjajahan, khususnya penjajahan yang diterima, penjajahan yang diterima oleh negara-negara Islam.
Itu di mana Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum itu berhasil ditulis. Kurang lebih sekitar tahun 76 atau tahun 77 Masehi. 76 atau 77 Masehi. Di tahun-tahun itu kan ya tidak jauh dari tahun itu negeri-negeri muslim termasuk Indonesia terbebas dari penjajahan. Walaupun masih tetap terasa. Indonesia kan merdeka pada tahun 45 ya, pada tahun 45 ya kan? Ya tidak jauh dari itu, 70-an atau sekitar itu. Dan kita tahu di tahun 70-an juga Indonesia juga masih masih merasakan benih-benih penjajahan atau ketidakamanan di Indonesia. Baik itu PKI 65. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Atau ya beberapa masih ada gitu ya. Masih ada yang mau merusak negara yang sudah dimerdekakan itu. Baik, ala kulli hal yang coba kami berhasil dapatkan itu tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bernikmat-nikmat membaca sirah itu adalah dengan mengaitkan antara sirah dengan Quran. Yang kedua, dengan mengaitkan sirah nabawiyah atau sejarah pada umumnya, mengaitkan dengan kejadian yang sedang dihadapi oleh dunia Islam. Gitu ya. Baik, yang saya ingin coba terangkan di sini adalah poin yang pertama. Menghubungkan sirah dengan Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan sumber yang digaransi validitasnya atau keakurasinya itu benar-benar dijadikan sebagai sumber yang sangat kuat atau yang terkuat akurasinya kesahihannya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan ini sangat dibutuhkan untuk kita mencari data-data mencari sesuatu tentang data. Kan kalau kita ingin mencari sesuatu tentang data, maka yang pasti kita akan cari adalah data-data yang itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang tergaransi kevalidannya, tergaransi keakurasiannya. Baik, coba kita renungi sebentar ya. Kita coba ambil contoh. Ya, kita coba ambil contoh biar lebih mudah. Saat kita ingin membuat sebuah rumah makan, saat kita ingin membuat sebuah restoran, atau saat kita ingin mengikuti sebuah perlombaan makan, perlombaan memasak, maka yang harus kita lakukan adalah kita mencari data. Yang harus kita lakukan adalah kita mencari literasi, mencari sesuatu yang akan membuat masyarakat, orang penonton menjadi terpesona, terpikat atau terpikat dengan ide-ide yang kita coba sampaikan. Ya, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah restoran yang mana tidak ada satu orang pun pasti akan
ingin mencoba ke restoran antum itu. Tidak ada satu orang pun kecuali ingin mencobanya. Maka caranya adalah antum menjadikan seorang tokoh terkenal dalam dunia masakan, tokoh terkenal yang paling hebat dalam dunia masak-memasak, atau disebut dengan chef, ya, koki, atau itu istilah apapun itu, yang antum jadikan rujukan. Baik. Kita coba lagi. Untuk menurunkannya ya. Nah, kerangka besar di dalam masak-memasak itu setidak-tidaknya ada tiga. Biar bagaimana caranya agar masakan yang kita bikin itu enak, menarik, dan istimewa. Yang pertama adalah keahlian tukang masak atau chef. Yang pertama keahlian yang dibutuhkan itu kerangka besarnya. Yang kedua, bahan-bahan apa yang antum ingin bikin, maka bahan-bahannya harus istimewa juga. Yang ketiga adalah peralatan memasak. Nah, itu kira-kira tiga kerangka besar ketika antum ingin membuat sebuah restoran yang terkenal. Nah, kerangka besar ini tadi antum yang antum jadikan sebagai rujukannya adalah siapa? Adalah chef paling hebat. Chef paling hebat se-Indonesia, kalau perlu se-Eropa. Siapa chef paling hebat, itulah yang antum jadikan sebagai rujukan. Misalnya keahlian memasak. Maka kalau ingin antum menang dalam perlombaan masak-memasak tingkat desa misalnya ya, tingkat kampung gitu, maka antum harus mau untuk membayar mahal agar bisa belajar ke seorang tukang masak yang paling terkenal itu. Mau belajar untuk menjadi seorang tukang masak yang ahli. Nah, gitu. Yang kedua tentang bahan-bahan. Ya, kerangka besarnya yang kedua adalah bahan-bahannya. Maka bahan-bahan dan juga termasuk peralatan masaknya harus sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh chef yang paling hebat itu. Nih, kalau mau masaknya benar, maka alat-alat itu harus itu. Pisaunya harus seperti ini, tidak boleh sembarangan. Nah, gitu ya. Itu kira-kira. Maka begitu juga saat kita ingin menjadikan restoran kita terkenal. Kok jadi ke situ? Maka itu juga saat kita ingin menikmati sirah nabawiyah, menikmati sejarah. Sebagaimana halnya seorang tukang masak yang ingin memasak masakan yang diminati dan diistimewakan oleh banyak orang, yaitu dengan mendapatkan rekomendasi, ya, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang itu kerangka besarnya, kemudian bahan-bahannya dan seterusnya itu didapatkan dari seorang tokoh chef terkenal. Maka kita pun juga saat ingin membaca sirah, betul-betul kita hayati, nikmati, tidak gampang bosan, ya, tidak gampang bosan. Maka yang antum harus jadikan kerangka besar untuk membaca sirah itu adalah Al-Quran, adalah Al-Quranul Karim. Sehingga begini, sebuah kekeliruan besar
sebuah kekeliruan besar. Jadi mohon maaf nih, saya ulangi lagi, tolong didengarkan. Ini saya ingin menularkan ilmu yang hasil dari apa yang saya pelajari kemarin. Jadi selama 2 hari kemarin, entah antum ngapain aja di sini. Sabtu Ahad kan saya tinggalin antum ya. Sabtu Ahad itu saya kuliah lagi, ya walaupun dalam online. Tapi kalau antum saya kurang tahu. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya saya sampaikan kepada antum. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan tentang sebuah sejarah, tentang sebuah kisah, cuplikan kisah, tentunya adalah para sahabat Nabi. Adalah para sahabat Nabi. Di dalam ayat itu Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Ini ayat menjelaskan tentang sebuah sifat yang sangat-sangat spesifik. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut satu kelompok yang sangat spesifik dari kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor saja itu sahabat yang khusus. Muhajirin dan Ansor saja kan para sahabat itu kan intinya mereka-mereka yang hidup bersama Nabi, ya, hidup bersama Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian meninggal dalam kondisi iman kepada Nabi. Itu sahabat namanya. Nah, para sahabat itu tidak semuanya Muhajirin dan Ansor. Para sahabat itu adalah sebuah masyarakat yang mereka mendapatkan dan yang mereka memiliki keistimewaan demi keistimewaan. Dan di antara para sahabat yang mendapatkan keistimewaan adalah mereka sahabat yang dijuluki dengan Muhajirin dan Ansor. Ya, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dan Ansor itu siapa? Muhajirin dan Ansor Muhajirin itu adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu adalah masyarakat Madinah. Ya. Jadi sahabat yang tinggal di Yaman itu bukan Muhajirin dan Ansor. Sahabat yang tinggal di Afrika itu bukan Muhajirin dan Ansor. Tapi Muhajirin dan Ansor itu adalah yang mereka ini. Muhajirin adalah yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah mereka yang asli orang Madinah. Nah, dari kedua kelompok ini Allah kerucutkan lagi, Allah spesifikkan lagi, Allah khususkan lagi. Siapa itu mereka? Mereka yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Mereka yang disebut dengan yang lebih dulu masuk Islam, yang itu tidak akan keluar atau termasuk dari kelompok Muhajirin dan Ansor. Jadi dari kelompok Muhajirin dan Ansor pun itu Allah bagi menjadi 2, as-sabiqunal awwalun dan orang-orang yang setelahnya dalam masuk Islam, ketika menerima Islam. Ya, ketika masuk Islam. Lalu walladzina taba'uhum, kalimat berikutnya, mereka yang mengikuti dan mereka yang mengikuti Muhajirin dan Ansor itu dengan ihsan dengan sangat baik. Ihsan arti simpelnya gitu. Jadi di dalam ayat itu Allah ingin menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah ingin berikan. Keistimewaan yang Allah ingin berikan itu adalah kepada sahabat yang pertama masuk Islam, dan yang kedua kepada orang yang mengikuti sahabat yang pertama masuk Islam itu dengan mengikuti yang sangat ihsan, yang sangat baik. Mengikuti sahabat itu dengan
sangat ihsan, bukan mengikuti sahabat dengan biasa-biasa saja. Bukan mengikuti sahabat dengan cara biasa-biasa saja. Karena kalau mengikuti sahabat dengan cara biasa-biasa saja, tidak akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Ya, tidak akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Nah, apa keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan kepada orang yang mengikuti sahabat pertama masuk Islam itu dengan ihsan? Apa keistimewaannya? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua adalah wa a'adda lahum jannat. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwafil rahimakumullah, saat Allah mengatakan telah meridhoi mereka, radhiyallahu anhum, telah meridhoi mereka. Saat Allah mengatakan itu, maka ridho Allah akan tetap diberikan kepada mereka, akan tetap diberikan kepada mereka saat ayat ini turun. Ayat berapa ini? Ayat yang ke-100 surat At-Taubah ini turun. Saat ayat ini turun sampai kapan-kapan? Karena ayat surat At-Taubah ini termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran sampai kapanpun akan terus menyebutkan keistimewaan sahabat ini. Baik, yang masuk, kita coba lihat tentang siapa itu as-sabiqun al-awwalun. Yang masuk pada kategori as-sabiqun al-awwalun, kalau menurut ulama tabi'in, adalah mereka yang sempat sholat dua kiblat. Yang sempat sholat dua kiblat, paham? Mereka yang sholat ke Ka'bah, mereka yang sempat sholat ke Baitul Maqdis, lalu di tengah-tengah sholat Allah turunkan firman Allah tentang perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat menuju Ka'bah. Jadi hanya sahabat-sahabat yang ketika turun ayat itu, mereka yang sholatnya kedua kiblat, yaitu Baitul Maqdis dan Ka'bah. Karena ayat atau perintah turun perubahan Ka'bah itu ketika para sahabat lagi sholat, ketika para sahabat dan Rasulullah sedang sholat. Akhirnya mereka ini ketika sholat itu muter ya. Karena umpamanya begini, karena Baitul Maqdis itu ke sebelah sana, Masjidil Haram atau Ka'bah ke sebelah sini. Itu karena antum tahu peta apa namanya? Peta Madinah. Ini Madinah, ini Mekah. Ke bawahnya Yaman. Ke atasnya Syam. Syam itu di situ ada apa? Ada Palestina, ada Baitul Maqdis. Di sini Madinah, di sini Mekah. Baitul Maqdis ada di mana? Ada di Palestina. Ka'bah ada di mana? Maka otomatis ketika sahabat itu saat sholatnya berada ke mana ini? Ke Baitul Maqdis. Ketika sholat turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Allah kabarkan bahwa sholat kalian aku rubah kiblatnya menjadi ke Ka'bah. Itu langsung muter ke situ. Berapa derajat itu? Muter begitu 180. Ya, muter 100 sekian derajatnya, muternya. Ya, nah, para ulama tabi'in mengatakan itulah sahabat as-sabiqun al-awwalun. Sahabat yang di situ, sahabat yang sempat ikut sholat dua kiblat. Ya. Secara tahun, maka tahunnya adalah setelah setengah tahun ketika hijrah. Jadi hijrah, kemudian setengah tahun berikutnya belum satu tahun, belum setengah tahun berikutnya turunlah perpindahan kiblat. Ya, setengah tahun berikutnya atau 5 bulan atau 6 bulan begitu kira-kira lah ya.
itu turun kiblat yang ke Ka'bah itu. Jadi wafila rahimani wa rahimakumullah, yang masuk Islam pertama kali atau as-sabiqunal awwalun itu adalah sahabat yang 13 tahun selama di Mekah, 13 kan di Mekah 13 tahun dan setengah tahun di Madinah. Itulah sahabat as-sabiqunal awwalun. Nah, secara jumlah para ulama mengatakan kurang lebih sekitar 2000 orang. As-sabiqunal awwalun itu jumlahnya sekitar 2000 orang. Jadi saat Allah mengatakan radhiyallahu anhu, Allah mengatakan telah meridhoi mereka, itu dari sejak ayat ini turun ya sampai mereka, yaitu yang jumlahnya 2000 orang itu meninggal, maka Allah tetapkan telah meridhoi mereka. Maka Allah tetapkan telah meridhoi mereka. Padahal lihat, di antara yang termasuk as-sabiqunal awwalun, di antara sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun itu ada yang masih hidup 10 tahun berikutnya. 10 tahun setelah turunnya ayat ini. 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun berikutnya. At-Taubah, surat At-Taubah ayat 100 ini turun pada perang Tabuk. Saat perang Tabuk. Ya. Itu tahun pada tahun 9 Hijriah. Kira-kira pada tahun 9 Hijriah. Lihat, Abdurrahman bin Auf beliau meninggal di zaman Utsman. Ya, baru meninggal Abdurrahman bin Auf itu 20 tahun kemudian. Abdurrahman bin Auf kan salah satu as-sabiqunal awwalun ya. Ibunda Aisyah meninggal pada tahun 557 Hijriah. Jadi beliau meninggal 40 tahun berikutnya. 40 tahun berikutnya. Anas bin Malik beliau sahabat yang usianya baru 19 tahun ya, yang baru 19 tahun saat ayat ini turun. Saat ayat tadi turun itu usianya baru 19 tahun. Itu kalau saya nyari-nyari begini itu lama sekali ya. Maka saya ini hasil dari perkuliahan kemarin. Nah, 19 tahun ketika itu usianya siapa tadi? Anas bin Malik. Nah, beliau meninggal Anas bin Malik ini karena ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa sahabat paling pertama dan terakhir meninggal itu adalah ini, sahabat Anas bin Malik. Beliau meninggal 90 Hijriah. Berarti 80 tahun setelah turun ayat tadi. 80 tahun berikutnya. 80 tahun kan panjang sekali kan? Maka lihat, bayangkan ya, setelah Allah menyatakan radhiyallahu anhum itu, Allah telah menyatakan Allah meridhoi mereka itu, sebenarnya kan bisa banyak terjadi pada diri manusia. Bisa banyak yang terjadi pada diri manusia ya selama puluhan tahun itu, 80 tahun, 40 tahun dan seterusnya itu. Jadi kita tidak bisa optimis. Kita tidak bisa optimis begitu saja untuk menjadi orang baik sampai kita meninggal. Makanya kita terus meminta kepada Allah untuk supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ya Allah, tutuplah usiaku dalam keadaan baik, min husnil khotimah. Karena kita tidak tahu 2 jam kemudian
5 hari kemudian, 2 tahun kemudian kita ini masih jadi orang baik atau tidak, kita nggak tahu. Jangankan itu, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, itu ada seorang hamba Allah yang jarak antara dirinya dengan surga itu hanya 1 dhira. Jarak antara dirinya dengan surga itu berjarak hanya 1 dhira. 1 dhira itu satu hasta. 1 hasta ya sekitar 5 meter. Ya pendek lah. Hasta itu kan ini. Atau jengkal ya? Hasta itu jengkal apa ini? Ya pokoknya sangat dekat sekali antara dirinya, tinggal loncat saja. Tinggal loncat masuk surga. Itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terpleset masuk neraka. Padahal tinggal loncat 1 dhira. Apalagi ini jarak yang bertahun-tahun itu sangat memungkinkan seorang muslim atau seorang hamba Allah tergelincir kepada kesalahan dan dosa. Tidak termasuk juga tergelincir kepada kekafiran, malah menjadi orang yang murtad. Sementara sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang 2.000 orang itu mereka dipastikan masuk surga. 2.000 orang mereka dipastikan masuk surga. Mana ayatnya tadi? Ya tadi, wa adalahum jannah, dipastikan masuk surga. Padahal tadi mereka yang termasuk as-sabiqunal awwalun itu adalah sahabat yang ketika ayat itu turun sampai mereka meninggal, ada sahabat-sahabat yang masih hidup selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai 80 tahun. Ya, bahkan sampai 80 tahun. Sehingga para sahabat itu mau melakukan apapun termasuk dosa. Para sahabat itu kan juga manusia, pasti nggak tergelincir kepada kesalahan dan dosa, pasti namanya manusia. Nah, sahabat itu mau melakukan dosa apapun, mau melakukan kesalahan apapun, tidak mengubah keputusan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridho Allah. Tidak mengubah itu. Sebabnya kenapa? Padahal tadi namanya manusia. Jangankan kita, sahabat saja, sahabat. Ada sahabat yang akhirnya menjadi murtad. Kan ada sahabat yang akhirnya mengaku menjadi nabi kan? Kan ada sahabat yang akhirnya mengikuti Musailamah itu. Siapa namanya? Nah, Ar-Rajar ya? Oh, Masya Allah, keren. Nah itu kan sahabat. Ketika itu kabar ini diterima oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sempat ketakutan. Itu siapa ya orang yang ditunjuki oleh Nabi gitu, yang akan murtad setelahku. Ya ternyata dia, alhamdulillah tidak termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sahabat, apalagi kita. Jadi tidak jadi jaminan Al-Qur'an hafal 30 juz, hadis hafal ribuan hadis, ya. Bahkan sekolah ke Madinah, ke sana ke sini kita sudah melakukan banyak aktivitas berilmu, tidak jadi jaminan kita bakal masuk surga. Tapi sahabat as-sabiqunal awwalun, lihat. Itu saking istimewanya sahabat as-sabiqunal awwalun. Sahabat as-sabiqunal awwalun ini sama saja seperti Nahar Ar-Rajal, sama-sama manusia. Sekali lagi, sama-sama manusia.
pasti akan melakukan kesalahan. Namun Allah tidak mengubah keputusannya. Allah tetap menyampaikan ridho Allah kepada mereka as-sabiqun al-awwalun itu, dan jannah Allah janjikan kepada mereka. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena mereka adalah, lihat ini paling penting nih. Inilah kenapa kita harus bernikmat-nikmat dengan sirah. Karena mereka adalah sahabat yang lebih dulu mendukung Rasul. Al-awwalun namanya juga al-awwalun, yang lebih dulu beriman kepada Rasul, yang lebih dulu menjadi pengikut Rasul, yang lebih dulu berkorban demi Rasul. Jadi yang namanya al-awwalun itu menjadi sebuah keistimewaan sendiri. Terlambat sedikit saja tidak termasuk as-sabiqun al-awwalun. Terlambat sedikit saja, ya kan? Baik. Untuk atau menjadi as-sabiqun al-awwalun, menjadi orang, menjadi sahabat yang pertama kali masuk Islam, pertama kali mendukung Nabi, pertama kali beriman kepada Nabi, pertama kali berkorban kepada Nabi, ini tidak bisa dinilai dengan amal soleh sebesar apapun, tidak bisa. Menjadi sahabat yang pertama kali mendukung Nabi tidak bisa ditandingi dengan ilmu sebesar apapun, tidak bisa, ya kan? Tidak bisa. Maka ya Fafillah rahimakumullah, ya, kita jangan dululah membandingkan antara diri kita dengan sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Oh, itu jauh sekali. Kecuali kalau kita mau menjadi kecuali kalau kita mau mengikuti ayat tadi, wattaba'uhum bi ihsan. Mengikuti mereka ini dengan ihsan. Kecuali ada ihsan dalam diri kita, insya Allah kita kualitasnya sama seperti as-sabiqun al-awwalun. Baik. Orang atau sahabat yang terlambat sedikit saja, jangankan dengan kita, sahabat yang terlambat sedikit saja, maka tidak mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan. Ini kisah sangat populer. Kisah antara salah satu as-sabiqun al-awwalun, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, as-sabiqun al-awwalun ya tadi, dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid sahabat tapi bukan as-sabiqun al-awwalun. Sahabat Khalid masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Artinya lama sekali, berarti nunggu bertahun-tahun itu. Nunggu bertahun-tahun sahabat Khalid masuk Islam. Yang mana 8 tahun setelah hijrah itu kiblat sudah kemana? Kiblat sudah ke Mekah. 8 tahun. Ya, 8 tahun setelah hijrah loh ya. 8 tahun setelah hijrah. Yang mana tadi perpindahan kiblat ke Mekah itu terjadi pada tahun sekitar pertama Hijriah. Ketika Rasul beberapa bulan setelah hijrah itu, maka turunlah perpindahan hijrah. Perpindahan kiblat. Dua orang mulia ini teman-teman, antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid ini pernah terjadi percekcokan yang itu membuat keluar statement, pernyataan dari Rasul dengan mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabatku. Itu yang pertama. Ini yang juga sangat penting yang keduanya, fawalladzi nafsi biyadih lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah.
Karena demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini sampai Nabi bersumpah. Sampai Nabi bersumpah menggunakan jiwanya sendiri. Sesungguhnya andai kata salah seorang di antara kalian, ingat ini kepada sahabat bukan kepada kita. Khususnya kepada sahabat juga termasuk kepada kita sebenarnya. Namun ketika hadis ini muncul, ini terjadi saat terjadi percekcokan antara Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kalian infak nih emas, tapi emasnya sebesar gunung Uhud. Kata Rasul apa? Maka niscaya infak kalian tidak akan mencapai para sahabat yang itu termasuk pertama kali masuk Islam, walaupun ketika sahabat hanya yang masuk Islam pertama kali itu hanya menginfakkan emas 1 mud. Emas 1 mud kira-kira itu segenggam ini. 1 mud itu kira-kira sangat sedikit. Jadi tidak bisa dibandingkan. Sahabat saja Khalid bin Walid umpamanya menginfakkan emas 1 gunung Uhud. Kalau Abdurrahman bin Auf menginfakkan harta 1 mud segini saja, belum bisa menandingi keistimewaannya Abdurrahman bin Auf. Walaupun Abdurrahman bin Auf menginfakkan emasnya 1 mud, apalagi sama-sama satu gunung Uhud. Gitu. Lihat keistimewaan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang itu beliau adalah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dan seterusnya itu, ini menunjukkan kedudukan yang sangat-sangat tinggi kepada mereka yang pertama-tama masuk Islam. Ya, yang pertama-tama masuk Islam itu kedudukannya yang begitu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi surganya, lihat surganya yang akan diberikan Allah kepada sahabat as-sabiqunal awwalun itu bukan jannah, bukan satu surga, tetapi jannat, surga yang itu merupakan bentuk jamak, bentuk banyak daripada jannah. Kalau di dalam bahasa Arab bentuk jamak, bentuk banyak itu sekurang-kurangnya 3 itu sudah jamak, itu sudah banyak. Entah berapa surga, berapa kapling surga yang akan disediakan oleh Allah untuk as-sabiqunal awwalun. Karena di situ bentuknya jamak, jannat. Apalagi jannatnya di sini bentuknya jamak taksir, bukan jamak salim. Masih ingat apa bedanya jamak taksir dengan jamak salim? Perbedaan jumlahnya. Kalau jamak taksir di atas 10, kalau jamak salim 3 sampai 10. Lihat. Apalagi kalau kita menggunakan jamak taksir ya. Luar biasa itu. Jangankan 2-3 surga, 1 surga itu luasnya sebesar apa? Luasnya seluas apa? Seluas langit dan bumi, bukan bumi saja. 1 surga luasnya selangit dan sebumi itu. Apalagi ini yang Allah berikan tuh bersurga-surga itu. Ya Allah ya Rabbi. Belum cukup itu, belum. Berikutnya, tajri min tahtihal anhar. Surganya para sahabat as-sabiqunal awwalun itu, surganya itu ada di level paling atas. Kenapa? Karena surganya itu mengalir di bawahnya itu anhar. Anhar apa? Sungai. Dan sungainya tidak satu, anhar. Anhar itu bentuk jamak lagi. Sungai. Nah, itu.
Jadi surganya para sahabat itu ada paling atas. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungai-sungai yang tidak sedikit. Khalidina fiha abada, dan mereka abadi di dalamnya. Itulah ikhwafillah rahimakumullah bentuk dari kerangka besar ketika kita mempelajari tentang sirah, ya. Maka lihat, kalau kita tahu sahabat, kalau kita tahu apalagi as-sabiqunal awwalun itu seperti itu keistimewaannya, menurut siapa? Menurut Al-Quran, maka kira-kira apa tanggapan antum? Kira-kira apa tanggapan antum? Apa sikap antum terhadap orang yang mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar berkhianat kepada Nabi? Para sahabat itu berkhianat karena tidak berbaiat kepada Ali. Kemudian ada juga sampai mengatakan para sahabat itu ada di neraka. Kira-kira sikap dan pernyataan antum terhadap orang-orang seperti ini seperti apa, bagaimana? Ya, lihat bagaimana dengan ayat ini kalau begitu. Kalau umpamanya para sahabat itu adalah orang yang berkhianat tadi, dituduh sangat ini sangat itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi yang dihina. Dan ini menjadi bukti ketika seorang itu, ini menjadi bukti atas kesombongan seseorang, ya, ketika merendahkan sahabat, itu artinya dia sedang meninggikan dirinya sendiri, ya kan? Nggak mungkin lah orang yang merendahkan orang itu nggak mungkin. Yang ada malah ketika dia merendahkan orang, itu dia sebenarnya sedang meninggikan dirinya sendiri. Maka bagaimana jadinya orang ini ketika dia merendahkan sahabat dan meninggikan dia daripada sahabat, meninggikan kita daripada sahabat, itu apa yang bisa kita andalkan untuk meninggikan kita daripada sahabat? Apa yang kita bisa andalkan? Lah tadi lihat, jangankan infak, ya, jangankan infak 1 mud, 2 mud, 3 mud, infak sebesar gunung Uhud yang itu semuanya adalah emas, tidak bisa menandingi kemuliaan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Tidak bisa. Maka ya rahimakumullah, di sini kita belajar tentang sirah itu melalui Al-Qur'an, ya, melalui Al-Qur'an, atau kita menjadikan Al-Qur'an sebagai acuan dalam belajar sirah. Maka lihat hasilnya adalah kita tidak akan pernah muncul kalimat-kalimat negatif terhadap para sahabat. Itu tidak akan mungkin. Kalau kita belajar sirahnya langsung kepada Quran dulu, Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan benar-benar memandang sirah sahabat sebagaimana Allah memandang sahabat. Yang kedua itu, Allah memandang sahabat bagaimana? Allah memandang sahabat as-sabiqunal awwalun seperti apa tadi? Memuliakan mereka, meridhai mereka. Lihat, sangat diistimewakan. Maka begitupun kita, ketika kita belajar sirah, belajar sejarah itu dimulai dari Quran, itu akan begitu, akan menghasilkan sebuah rasa mengistimewakan sahabat, sebuah rasa mengidolakan sahabat, sebuah rasa mengagungkan sahabat. Allah saja memuliakan mereka, maka apalagi kita. Terakhir, kerangka berikutnya yang ada di dalam Al-Quran saat kita akan belajar sirah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya. Itu surat Ali Imran ayat berapa? Kuntum khaira ummatin, surat Ali Imran ayat berapa tuh? Ayat 10.
110. Nah, itu pegang baik-baik ya. Tadi surat At-Taubah ayat 100, hafalkan dan pegang baik-baik. Ya, kemudian yang kedua surat Ali Imran ayat 130. Astagfirullah. 110. Ayat 110. Kuntum khaira ummatin. Lihat, kita sering salah mengartikan, bukan kita ya. Banyak orang penceramah, para ustadz sering banyak salah mengartikan bahwa ayat ini termasuk keumuman kita sebagai orang beriman. Ayat ini mengatakan apa? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Kalian adalah umat terbaik. Maka muncullah statement, maka kita ini umat terbaik nih. Nah, gitu kan? Itu salah, teman-teman. Salah. Menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin dengan cara begini. Kita adalah umat terbaik. Kenapa? Karena kita adalah umat yang beriman. Karena kita adalah bla 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 bla, begitu ya. Dengan berdalih kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Padahal kalau antum baca perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau syaa laqala antum." Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengatakan dengan ungkapan antum. Jadi kalimatnya akan mengatakan antum khaira ummah, antum khaira ummah. Nah, kalau kalimat antum yang ada di dalam ayat ini bukan kuntum, nah itulah baru menunjuk kepada keumuman orang beriman, keumuman orang Islam. Maka orang Islam itu masyarakat terbaik. Maka umat Islam itu adalah umat terbaik. Tapi karena ayat ini diungkap dengan menggunakan kuntum, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Lau syaa laqala antum walakinnahu qala kuntum." Akan tetapi Allah berkehendak mengatakan dengan ungkapan kuntum. Kalau kuntum adalah kalimat untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Kalimat kun itu. Kalian orang terdahulu itu jadi artinya begitu. Kalian wahai orang-orang yang terdahulu masuk Islam, itu maksudnya adalah umat terbaik. Adalah umat terbaik. Siapa lagi kalau bukan as-sabiqun al-awwalun? Kuntum khaira ummatin. Jadi jangan seenaknya ya. Jangan sekali-kali menafsirkan ayat ini seenak kita yang mengatakan, yang kalau kita mengikuti para penceramah keumumannya yang mengatakan bahwa kita adalah umat terbaik. Oh gitu. Kita adalah umat terbaik. Siapa antum? Umat terbaik. Baca Quran nggak bisa, hafalan Quran nggak ada, sholat nggak bener, umat terbaik? La haula wala quwata illa billah. Antum pede gak mengatakan umat terbaik? Hah? Enggak kan? Iya. Enggak usah sok-sokan lah gitu ya. Mengatakan kita umat terbaik. Mana? Buktikan umat terbaik Anda mana? Baca Qur'annya mana? Hafalan Qur'annya mana? Sopan santun kepada gurunya mana? Adab kepada kakak kelasnya bagaimana? Umat terbaik? Ngomong kosong. Ya, baik. Bukan umat terbaik kita ini teman-teman. Bukan. Namun, namun. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin coba mengulas seperti ayat yang pertama tadi surat At-Taubah ayat 100 ya. Inilah juga merupakan kerangka yang kokoh dari Al-Qur'anul Karim tentang sahabat, tentang sirah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa umat terbaik itu adalah generasi sahabat. Awas ya, jangan sampai salah. Generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat, bukan muslimin secara umum, bukan.
Namun, nah kita baru namun, kalau kita ingin seperti mereka menjadi khairu ummah, maka caranya adalah dengan mengikuti mereka, yaitu dengan kita menjajaki sirah mereka. Ya, ketika kita ingin menapaki jejak sirah mereka, ketika kita ingin menapaki jejak langkah hidup mereka, maka baru kita berhak mengatakan kita umat terbaik. Namun disinilah masalahnya, teman-teman. Masalah besar dalam diri dan tubuh umat Islam hari ini. Apa masalah besarnya? Masalah besarnya adalah umat Islam itu bermasalah dalam pelajaran sirahnya, bermasalah. Jangankan kita yang baru pertama belajar sirah ya. Mereka yang sudah lulusan Madinah saja, coba aja tanya, Mas atau Ustaz iseng-iseng aja, iseng-iseng. Ustaz, mohon maaf nih, kira-kira sirah nabawiyahnya sudah berapa kitab yang sudah dibacanya gitu. Nah, tapi ingin tahu saja ya, bukan. Tapi ingin tahu saja. Ini untuk menunjukkan bahwa greget membaca sirah itu, jangankan kita, jangankan antum yang baru pertama mengenal Islam, ya, baru mengenal ilmu Islam dengan baik, mereka yang lulusan Madinah itu, lulusan Timur Tengah itu, nah itu kenapa banyak yang sirahnya kurang diminati, sirah Nabi itu, sirah sahabat itu. Nah itulah karena pendidikan, inilah masalah di situ. Karena pendidikan kita ini hari ini kurang mengantarkan umat Islam untuk bernikmat-nikmat dengan sirah, kurang mengantarkan untuk bisa menapaki sirah Nabi dan para sahabat. Berapa persen di antara kaum muslimin yang sudah menghatamkan satu kitab saja? Coba berapa persen? Ya. Berapa persen yang sudah menghatamkan sekali? Berapa persen yang sudah menghatamkan 10 kali? Berapa persen? Berapa persen yang sudah menghatamkan kitab sirah nabawiyah 3 kitab? Memangnya kitab sirah nabawiyah cuma itu doang? Banyak sekali, melimpahnya luar biasa sirah nabawiyah itu. Apalagi kalau ditambah dengan sirah sahabat, makin pusing kita. Aduh, sirah nabawiyah ini aja belum khatam, harus lagi ke sini. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kita mau menjuluki kita sebagai apa namanya? Sebagai kuntum khairu ummah, ya. Jangankan mengikuti menapaki sahabat, membaca sirahnya saja kita belum bisa merasakan kenikmatan. Buktinya ketika kita tidak bisa merasakan kenikmatan membaca sirah adalah buktinya apa? Ya, buktinya kita masih belum mampu untuk membaca berulang-ulang itu sirah Nabi. Belum mampu berulang-ulang membaca sirah para sahabat Nabi itu, belum bisa. Baik, dari kerangka 2 ayat ini saja kita berharap, ya, setelah kita merenungkan siapa itu sahabat, setelah merenungkan siapa diri kita, ya, maka inilah harapan kita agar kita menjadi seorang muslim yang mencintai dan menikmati sejarah hidup Nabi dan para sahabat. Sejarah hidup Nabi dan para sahabat. Dengan ini tadi, ya, dengan kita memulai belajar sirah itu dari Al-Qur'anul Karim. Begitu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ini kalimat dari surat At-Taubah dengan surat Ali Imran tadi itu, ini baru sebagian kecil. Karena sirah tentang para sahabat itu atau Nabi khususnya itu masih melimpah dalam Al-Quran. Kita belum menjajaki sirah mereka itu di dalam surat Al-Fath, Al-Hasyr, kemudian di dalam surat yang lain At-Tahrim, kemudian Al-Anfal, kemudian At-Taubah juga kita baru satu ayat. Ya. Dalam surat yang lain ada lagi surat ini Al-Ahzab. Nah, itu juga kalimat ayat-ayat di dalam surat Al-Ahzab pun banyak tentang kisah sahabat. Ya, dalam surat apalagi Al-Muzammil, Al-Muddathir. Baik. Belum lagi kita tadi belajar sirahnya langsung dari kitabnya. Nah, ini menjadi PR besar untuk kita terhadap membaca supaya kita dibenahi diri kita, kualitas kita. Nah, maka yang perlu kita perbaiki itu dimulai dari sini dulu, ya. Yaitu kita menikmati apa yang disampaikan, menikmati apa yang dihidangkan oleh Al-Qur'anul Karim terhadap sirah khususnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan.